Yaitu tadi ya, menjauhkan dari kotoran hati, hubungan kepada Allah juga dekat gitu. Terus kita supaya doa kita terkabul itu bagaimana gitu? Iya, jadi gini, Allah itu tidak bisa dimanipulasi. Iya. Jadi Allah itu tidak bisa ditipu. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, tidak ada tawar menawar, harganya cuma satu. Iya. Kita harus perang di dalam kehidupan ini membersihkan hati kita. Iya, betul Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi nanti, namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu. Drama Asia hadir spesial untuk Anda. Menemani Anda lebih lama. Kisah cinta, komedi, dan konflik. Saksikan kisah drama Asia terbaik hanya di JAK TV. Drama Asia hadir spesial untuk Anda. Menemani Anda lebih lama. Kisah cinta, komedi, dan konflik. Saksikan kisah drama Asia terbaik hanya di JAK TV. Kembali lagi dalam program Terapi Kalbu di JAK TV. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Ustadz Sony, dapat menghubungi kami di 5155111. Sekali lagi di 5155111. Dan mungkin sedikit berlanjut dari yang tadi Pak Ustadz, bagaimana kita caranya untuk menghindari diri dari penyakit dan kotoran hati itu Pak Ustadz? Ya memang sekali lagi saya katakan bahwa Allah itu tidak bisa dimanipulasi, Allah tidak bisa disogok gitu. Jadi kalau memang kita ingin dekat dengan Allah, kita harus punya komitmen memerangi kotoran hati di kehidupan ini. Kadang-kadang kita iri sama orang, kita lawan. Memang terasa kadang di dada itu nyesek ya pada saat kita ngelawan iri, pada saat kita melawan dengki di dalam diri itu terasa sesek, masih ngap gitu ya. Nah biarkan saja, karena itulah proses pencucian hati. Terus lakukan aja. Kadang-kadang sesek tuh saat kalau kita lagi dengki sama orang, tapi kita paksa untuk baik sama orang itu rasanya sesek. Nah biarkan saja, itulah terjadi proses pembersihan hati. Nah kalau itu sering kita lakukan, maka hati itu mengalami suatu proses pembersihan. Nah kalau dia lama-lama sering dibersihkan, itulah yang dikatakan tadi, bahwa apabila segumpal hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah ini akan berefek pada doanya cepat diijabah, kesehatannya pun menjadi bagus dan hubungan kepada seluruhnya menjadi baik. Kesehatan semuanya ya. Dan sekali lagi mengenai rezeki dan juga kesehatan, bagi Anda yang suka membaca buku, Anda dapat mencari 2 buku keluaran dari Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama adalah Doa Seorang Penyembuh, yaitu Power of Soul, dan yang satu lagi Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan insya Allah informasi dan pengetahuan yang Anda dapatkan dapat berfungsi dan bermanfaat bagi Anda juga yang di rumah ya. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony, dapat menghubungi kami di 5155111. Anda dapat berkonsultasi mengenai seputar kesehatan Anda ataupun juga tentang sholat. Dan sudah ada penelpon ternyata, mari kita buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Hasira di Nabire, Papua. Oh, di mana Ibu? Maaf. Papua. Nabire, Papua ya? Ya, alhamdulillah ya. Dan silakan pertanyaannya.
Halo Ibu, Halo. Silakan pertanyaannya Ibu. Begini Pak Ustadz, keluhan saya itu di anak saya. Anak saya itu seorang ini perempuan, umurnya 1 tahun 1 bulan. Tapi kok anak saya itu susah sekali makan, segala macam vitamin itu saya sudah coba kok belum ada reaksinya begitu Pak Ustadz. Kesulitannya apa Bu anaknya Bu? Susah makan Pak Ustadz ya? Susah bisa makan. Susah makan. Iya, Ibu Natire, ya. Kalau bisa nanti coba susu, suka susu. Nggak suka Pak Ustadz. Segala macam susu saya sudah coba tapi kok nggak mau. Makanan saya ganti-ganti makanannya kok nggak mau juga. Ya memang kalau untuk anak yang masih umur segitu, kita sebagai orang tua memang kalau bisa dikedepankan ASI-nya dulu ya, karena itu kan masih belum 2 tahun. Iya, Terus tapi anak saya itu Pak Ustadz surut sekali. iya, terus yang Saya sudah bawa dia kedua, ke dokter anak, tapi dokter anaknya bilang ini katanya gejala gizi buruk. begini Bu, jangan kita berprasangka dulu bahwa anak kita terkena gizi buruk. Kita berbesar hati dulu, kita berbaik sangka dulu ya bahwa anak kita itu sehat. Iya. Tetap andalkan air susu ibu ya. Terus kemudian tetap melakukan konsultasi dengan dokter. Ditambah lagi, maaf Ibu Hatire beragama apa? Islam. Nah, coba nanti minta juga kepada Allah ya, karena memang jarak Papua dengan tempat praktek kita kan sangat jauh. Jadi saya pikir mungkin bisa dicoba dengan pada waktu Ibu Hatire sholat ya. Nah pada saat duduk di antara 2 sujud, terutama pada saat bermohon kepada Allah, jangan terburu-buru ya Bu ya. Karena sekarang ini kan sudah bukan jadi rahasia lagi, tapi merupakan sebuah rahasia umum. Karena pada saat kita sholat duduk di antara 2 sujud, itu kan terkesan terburu-buru ya Bu ya. Pada saat bacaan Robbi Firli belum selesai aja kita udah langsung sujud. Padahal kalau kita lihat bacaan Robbi Firli itu kan merupakan suatu permohonan kepada Allah ya. Itu memiliki 7 arti kan, ampuni aku, kasihani, tutupi segala kekurangan ya. Nah ibu kan sebagai ibu kan sebagai ibu dari putra ibu yang tadi, putra atau putri tadi? Putri. Insya Allah doa seorang ibu itu sangat diijabah sama Allah ya. Nah tempat yang paling baik untuk berdoa itu adalah di dalam sholat tadi. Insya Allah kalau doa seorang ibu diucapkan di dalam sholat ya untuk kesembuhan anaknya, saya yakin insya Allah akan diijabah. Dan harus ngeyel ya. Terima kasih Ibu, sekali lagi Ibu. Ya, dan insya Allah penyakit dari anak Ibu dapat tersembuhkan ya Pak Ustadz. Atau juga Ibu nanti dapat menonton kembali kami setiap hari Kamis ya Ibu pukul 6 sore. Dan insya Allah nanti Pak Ustadz akan transfer energi juga ya Pak Ustadz ya. Ya dan baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jak TV, tetap di Terapi Kalbu. Menelusuri setiap ruang hijau sekitar kita. Tanaman ini ditanam melalui pot atau plastik seperti ini. Mencari tahu lebih dalam seluk-beluk upaya pelestariannya. Menjelajahinya sekaligus menikmati pengalaman bersama alam dalam jejak hijau. Ikut gabung bersama saya ya. Stepping up. And we never give up. It's all about never giving in. And we never give up. It's about winning. Who wants the most? Stepping up. This is what it's all about. 2 great teams who are stepping up, and we know that the guys are ready to go. It's about who wants the most. That's what great players do. Big plays. Stepping up. And we never give up. It's all about having a heart of a champion.
kembali lagi dalam program Terapi Kalbu di JAK TV dan bersama guru besar Power of Soul kita yaitu Ustadz Sony Sutrisna. Dan mungkin kita akan menutup acara ini dengan doa dari Pak Ustadz Sony ya Pak. Ustadz, ya silakan Pak Ustadz. Ya, sebelum kita tutup acara ini, para pemirsa yang budiman, saya ingin sedikit memberikan sedikit kesimpulan tentang tema kita, sembuh berkat Al-Fatihah. Jadi kalau di dalam kehidupan ini kita mengaplikasikan kasih sayang, kita mengedepankan perbedaan adalah sebagai suatu kenikmatan yang kita dapat di alam dunia ini. Terus kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini, kita harus berbagi, kita harus bermanfaat untuk masyarakat yang secara luas. Kita harus menyadari bahwa semua perbuatan yang kita lakukan di kehidupan ini pasti akan dibalas. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Allah mengatakan sebesar biji zarah akan aku balas kamu. Jadi itu artinya bahwa semua perbuatan kita pasti akan dibalas. Dan kita menyadari bahwa kita hanya berdoa dan kita hanya bermohon kepada Allah. Kita tidak boleh musyrik, kita tidak boleh syirik dalam kehidupan ini. Dan kita harus mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia tahu jalan yang lurus. Yang tahu hanya Allah. Sehingga kita tidak boleh sombong. Yang sombong hanya Allah. Kita tidak bisa sombong. Nah, kalau itu kita kedepankan dalam kehidupan ini, kita rangkum sebagai satu pola sikap hidup, insya Allah hati kita akan menjadi baik dan kesembuhan kita pun akan terjadi. Para pemirsa yang budiman, ada berdasarkan pengalaman yang kita jalani di kehidupan ini. Pada saat saya melakukan terapi, saya melakukan doa, ternyata ada 3 doa yang cepat diijabah. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, kita harus memiliki rasa harap yang sangat kuat agar doa kita dikabulkan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki tujuan baik. Nah, kalau 3-3 yang dirangkum di dalam satu doa, insya Allah doa kita cepat diijabah. Mari kita sama-sama berdoa para pemirsa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kesembuhan apabila kita sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu luas ya Rob ilmu hikmah dari kitab suci Al-Quran yang telah kau turunkan di alam dunia ini. Tanpa bimbinganmu sangat sulit buat kami untuk memahami ilmu hikmah ini. Rob, bukakanlah pintu hati kami agar kami dapat memahami ilmu hikmah yang kau selipkan di dalam kitab suci-Mu, agar dapat berguna buat kami untuk menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupan ini begitu banyak cobaan yang harus kami terima. Di antaranya kami harus menderita sakit seperti yang kami alami sekarang. Rob, bukakanlah ilmu hikmah itu dan berikanlah kesembuhan kepada kami agar kami dapat beraktivitas kembali menjalani kehidupan ini hingga akhir kelak. Matikanlah kami dalam keadaan yang mulia untuk menghadap-Mu. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sebelumnya Marsha mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Sri Haryati dan yang sudah sharing dengan kita mengenai ayah dari Ibu juga. Dan terima kasih Pak Ustadz Sony sudah memberikan banyak sekali ceramah yang baik dan berguna bagi kita semua ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari dan jam yang sama, yaitu setiap hari Sabtu pukul 6 pagi dan juga hari Kamis pukul 6 sore. Dan akhir kata, Marsha mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama, yaitu Terapi Kalbu hanya di JAK TV. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.